Assalamualaikum dulur, ketemu lagi di channel saya Didi Dekor ya dulur. Nah, di video kali ini saya membagikan ini ya tutorial seperti biasanya. Nah, di video kali ini kita membagikan tutorial yakni ini ya dulur, pembuatan apa ya, ornamen untuk pilar yang kecil ini ya dulur ya. Nah, seperti ini ya, mungkin kurang jelas ya untuk gambarnya ya. Nah, pembuatan yang kecil-kecil seperti ini ya dulur ya, yang mau kita bikin untuk tutorialnya. Nah, yang atasnya ini kemarin sudah, sama pilarnya juga sudah, yang lengkungannya juga udah ada ya untuk di videonya. Nah, sekarang ini proses untuk pembuatan ini ya, ornamen untuk pilar yang kecil-kecil. Oke, sebelum menonton jangan lupa di subscribe dulu ya dulur, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya tentang proses-proses pembuatan dekorasi styrofoam ya. Oke, langsung saja kita ini ya, pembuatan malnya dulu ya. Karena ini untuk lengkungannya kurang lebih 10 cm ya. Jadi kita ukur dulu untuk 10 cm-nya ini kita menggunakan penggaris seperti ini ya. Mungkin bagi teman-teman yang lengkungannya mau dibesarin lagi juga bisa. Nah, ini kita gambar dulu ya untuk lengkungannya. Ini kebetulan kami membuat cukup banyak untuk motif ininya, lengkungannya ini. Jadi ini yang kita bikin video cuman yang kecil ini saja ya. Nah, kurang lebih untuk malnya sama semua. Jadi kita bikin videonya cuman satu saja untuk ininya. Nah, kita bikin seperti ini dulu ya. Lalu kita gunting ya. Kita gunting dulu. Nah, habis itu ini ya dulur ya. Habis itu nanti kita proses pembuatan yang untuk motif daunnya ya. Nah, ini motif daunnya kita lipat dulu. Kita lipat baru nanti ini ya, kita gambar ya untuk tengahnya. Nah, ini kalau styrofoamnya semisal lebarnya nanti kita bikin 20 ya. Jadi ini untuk tengahnya kurang lebih sekitar 15-an ya, mungkin kurang lebih segitu. Untuk motif daunnya ini kita garis, baru kita ini dulu apa, kita gambar lalu kita gunting. Nah, seperti ini ya dulur ya, kita gunting sampai selesai. Nah, untuk tengahnya kita gunting lagi ya, untuk tengahnya ini. Nah, ini tengahnya kita gunting, tujuannya untuk menempelkan nanti pas tengahnya ya. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita proses untuk mengemalnya ya. Ini mal yang tadi sudah kita bikin. Nah, ini malnya. Nah, seperti ini ya. Mungkin bagi teman-teman kalau mau bikin mal 2 juga bisa. Tinggal ini nanti menempelkan saja ya, menggunakan jarum pentul atau apa. Jadi nggak usah ngemal seperti ini. Kalau saya ini kebetulan ngemal cuma satu saja ya. Jadi ini kita mal saja seperti itu. Nanti ini tinggal kita potong-potong ya. Ini kita pertama kita bikin agak memanjang, ini menggunakan yang agak bekas ya. Nanti tinggal kita potong. Oke, selanjutnya kita ini ya proses pemotongan ya. Kita ini menggunakan kawat neklin ya dulur ya. Ini kita ukur dulu untuk panjangnya. Panjang kawatnya kita ukur, baru kita ini ya, baru kita potong ya. Kita potong menggunakan kawat neklin. Jadi ini 2 orang ya.
Kalau semisal satu orang juga bisa sebenarnya dulur ya, cuma bagian bawah agak kurang rapi ya biasanya kalau kita sendirian. Nah ini untuk voltasenya kita atur dulu ya sebelumnya ya, jadi supaya enggak apa ya, enggak kepanasan atau enggak kurang panas. Jadi kita atur dulu untuk voltasenya. Nah seperti ini ya, jadi seirama ya dulur ya. Ini cukup mudah kok dulur menggunakan alat ini, nggak susah. Nah ini kita potong semua ya dulur ya. Oke, bagi teman-teman mungkin yang mau beli alat untuk pemotongan seperti ini ya, atau untuk alat untuk pembuatan list, juga bisa menghubungi di WA saya ya, di nomor 0822 2631 0192. Oke, saya ulangin lagi di nomor 0822 2631 0192, atau via Shopee juga bisa ya dulur, nanti saya cantumkan untuk linknya ya. Nah ini sesudah itu kita potong lagi ya seperti ini. Jadi untuk pemotongannya itu kita memanjang ya, sebenarnya langsung panjang juga bisa ya dulur ya, semisal 3 meter atau 2 meter itu lebih bagus lagi, karena ini kita memanfaatkan yang bekas dulu ya. Nah ini contoh yang sudah jadi ya dulur ya, contohnya kurang lebih seperti ini yang nanti mau kita bikin. Nah kebetulan ini yang besar ya. Nah ini ada yang kecil juga, yang tadi itu yang paling kecil lagi, karena ini proyeknya masih sama ya, photo booth sama pelaminan. Jadi yang photo booth itu agak kecil, yang ini agak besar ya. Yang ini untuk ini ya dulur ya, ini untuk pelaminannya agak besar. Nah nanti untuk pinggirnya nanti kita ukir juga ya, sama tengahnya ya. Nah ini posisinya melintang ya, apa ya, bukan melintang, ini posisinya sambungan ya. Kalau yang tadi itu cukup 1 lembar, yang ini sambungan, jadi ini 20 cm ya. Nah selanjutnya ini kita mal ya, mal yang motif daun seperti ini. Nah tengahnya itu kita kasih lubang ya, yang kecil tadi itu tujuannya untuk pas tengahnya ya, untuk pembuatan supaya ini ya mudah ya. Nah ini kepanjangan, jadi kita potong saja untuk ujungnya. Nah kita mal ya, mal satu-satu sampai selesai ya. Untuk ngemalnya ini nggak usah rapi-rapi, nggak masalah ya dulur ya, karena ini mau kita ukir lagi, jadi nggak terlalu rapi, nggak masalah. Ini kita mal semua seperti ini ya. Nah oke dulur, untuk mengukirnya nanti kita menggunakan ini ya, solder Deco 100 watt ya. Tentunya matanya sudah kita bengkokkan. Nah ini yang sudah jadi. Nah oke, sekarang kita ini ya, proses untuk mengukir. Nah untuk mengukirnya seperti ini ya. Nah cukup mudah dulur. Ini pertama kita ambil sisinya dulu, sisi kanan atau enggak sisi kiri juga bisa. Nah seperti ini ya. Yang pertama tengahnya dulu ya dulur ya, baru kita ngambil untuk pinggir-pinggirnya gitu. Jadi untuk tengahnya ini apa ya, masih ada sisanya ya. Nah jadi hampir membentuk motif daun ya. Nah seperti ini ya dulur ya, sambil kita lengkok-lengkokkan supaya motif daunnya ini agak terlihat ya, nanti kalau sudah dicat itu nampak gitu, maksudnya motifnya itu kelihatan gitu ya dulur ya. Sambil kita lengkok-lengkokkan, karena daun BH-nya identik dengan agak lengkok-lengkok dikit gitu ya. Nah kurang lebih seperti ini ya dulur ya. Lalu pinggirnya kita ini lagi, kita package lagi ya, seperti ini. Nah pinggirnya kita package lagi kanan kiri, nanti seperti itu, supaya tengahnya nanti motifnya itu benar-benar kelihatan jelas gitu ya. Nah pinggirnya kita ini lagi ya, kita package lagi untuk pinggirnya. Mungkin bagi teman-teman menggunakan karter juga bisa ya dulur ya, cuma agak sedikit ribet ya. Mungkin bagi teman-teman yang terbiasa dengan menggunakan karter, mungkin lebih nyaman menggunakan karter ya, menggunakan karter bisa juga, atau menggunakan solder juga bisa ya. Cuma bagi pemula biasanya memang agak ini ya, agak susah ya kalau kita menggunakan solder ini, karena
kadang kalau kita geraknya nggak cepat itu biasanya styrofoamnya akan leleh gitu ya dulur ya. Jadi kita untuk geraknya ini agak cepat ya, cuma jangan terlalu cepat juga karena kita harus mengikuti kekerasan styrofoam itu sendiri ya yang mau kita ukir. Jadi kalau styrofoamnya semakin keras mungkin ya agak lambat ya kita geraknya, cuma kalau styrofoamnya agak lunak ya mungkin agak cepat juga gitu ya, tergantung styrofoamnya intinya ya dulur ya. Nah ini tengahnya kita ini dulu, kita bikin dulu yang tengahnya, baru kita ini ya proses untuk pinggirnya ya seperti ini ya. Nah ini kanan kiri ya. Nah ini kurang lebih seperti ini ya dulur ya, mungkin bisa dipahami untuk video ini. Nah oke dulur, ini untuk mengukir bagian tengahnya sudah selesai ya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya untuk tengahnya tadi. Nah ini kurang lebih untuk hasil yang tadi kita ukir, hasilnya seperti ini ya. Nanti kita ini ya lanjut proses untuk mengukir sampingnya ya dulur ya. Nah sampingnya ini kita akan ukir ya, karena ini untuk ini ya, untuk pelaminannya ini saling hadap-hadapan ya. Jadi yang satu itu tadi nempel di pilar, yang satunya ini untuk yang di tengah lengkungan. Jadi yang kita ukir cuman satu sisi saja ya, enggak dua sisi, cuman satu sisi seperti ini. Jadi ini pasang-pasangan ya. Jadi yang satu kanan, yang satu kiri ya. Ini kita gambar dulu ya, gambar manual saja dulur, nggak usah kita menggunakan mal. Kita gambar kurang lebih hampir sama gitu aja ya dulur ya. Nah selanjutnya kita mengukir ya. Kita ukir seperti ini. Nah ini ya, kurang lebih seperti ini dulur untuk mengukirnya. Oh ya, untuk mengukir untuk sampingnya ini kita menggunakan solder Jeko 60 watt ya dulur ya, karena ini yang samping ini agak kecil. Jadi ini ya, kalau kita menggunakan yang 100 watt itu terlalu ini ya, terlalu kepanasan ya. Jadi takutnya nanti malah styrofoamnya leleh gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman kalau mau mengukir yang untuk skala yang kecil-kecil itu sebaiknya soldernya jangan menggunakan yang terlalu panas gitu ya, karena nanti bisa ini ya leleh ya, karena motif kecil kalau kita leleh sedikit itu sudah terlalu nampak gitu ya. Jadi sebaiknya menggunakan solder yang ini saja ya, menggunakan solder yang ukuran wattnya agak kecil saja gitu. Mungkin kalau 60 watt masih kepanasan bisa menggunakan yang 40 watt juga bisa ya. Oke dulur, disimak ya. Nah ini sudah selesai ya. Sekarang tinggal kita nanti pemasangan untuk kepalanya ya, kepala seperti ini ya, listnya ya. Nah listnya kemarin saya lupa untuk bikin videonya, jadi mohon maaf ya dulur ya, untuk listnya ini kemarin nggak kerekam untuk ininya pembuatannya. Nah ini nanti kita tempelkan seperti ini ya dulur ya. Nah ini pemanisnya ya untuk listnya ini. Mungkin bagi teman-teman menggunakan ini juga bisa ya, apa ya, dipotong-potong juga bisa. Ini kebetulan kita langsungan saja gitu ya, supaya lebih cepat gitu ya. Untuk listnya nggak usah kita peges-peges lagi, tinggal langsung potong menggunakan neklin saja gitu ya, sekaligus banyak gitu ya dulur ya. Jadi untuk menghemat waktu ya dulur ya. Nah ini contohnya seperti ini ya, kita pemotongan banyaknya seperti ini ya. Nah untuk listnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita potong dulu untuk
apa ya, memanjangnya, baru kita lebarnya nanti kita potong lagi gitu ya. Untuk untuk lebarannya nanti kita sesuaikan dengan lengkungannya dulu ya sebelumnya ya. Kebetulan untuk tingginya ini kurang lebih sekitar 13 sentian. Jadi untuk listnya ini ketebalan ke belakangnya kurang lebih sekitar 13 sentian ya. Itu belum termasuk untuk list kedepannya lagi ya. Itu baru dari bawahnya saja ya. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya dulur ya. Mungkin di next video kalau ada kesempatan nanti akan saya buatkan tutorial secara detailnya. Nah, ini nanti akan kita pasang seperti ini ya untuk yang tadi kita bikin. Nah, ini kebetulan kita bikinnya yang kecil ya, yang untuk photobooth ini. Yang tadi yang besar itu untuk pelaminan. Cuma teknik pembuatannya itu sama saja ya dulur ya. Nah, ini seperti ini ya, yang ini yang kita buat. Nah, mungkin bagi teman-teman untuk bawahnya bisa disambung lagi menggunakan list juga bisa ya. Cuma tergantung ukuran pelaminannya juga. Kalau pelaminannya agak tinggi, sebaiknya untuk bawahnya kita tambahkan lagi untuk listnya. Cuma kalau ini untuk photobooth, jadi kita nggak usah sambung list lagi ya untuk bawahnya ya. Cukup atasnya saja, untuk kepalanya saja yang kita tambahkan list. Nah, ini seperti ini ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya. Mungkin nanti akan kita sambung lagi dengan video-video selanjutnya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya dulur, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.